Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Nur Fadila. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang uji independen t-test dan juga uji normalitas. Yang pertama ada uji independen t-test. Di sini ada beberapa konsep dasar uji independen t-test. Yang pertama, uji independen sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, yang kedua, syarat uji statistik parametrik yaitu normal dan homogen. Jadi di sini kita itu harus menentukan terlebih dahulu apakah data yang kita miliki normal atau tidak. Nah, di bawah sini saya memiliki sebuah data. Tapi saya di sini masih belum mengetahui apakah data saya ini normal atau tidak. Nah, jadi untuk mengetahui apakah data saya ini normal atau tidak, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Untuk melakukan uji normalitas, pertama kita harus masuk ke aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, maka kita klik variable view. Kemudian di sini kita ketik less, dan di bagian kolom yang kedua ini kita ketik tidak less. Nah, kemudian di bagian desimal ini kita harus mengubah desimal tersebut ke angka 0. Yang kedua juga harus kita ubah dulu ke angka 0. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian label. Di bagian label ini kita ketik siswa yang les, dan di sini siswa yang tidak les. Nah, setelah sudah seperti ini, kemudian kita kembali ke data view. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Kemudian langsung saja kita isi kolom-kolom ini dengan data-data kita sebelumnya. Nah, di sini kita salin dulu di bagian yang les. Kemudian kita paste. Begitu juga dengan yang tidak les. Kita copy, lalu kita paste, kita masukkan ke bagian yang tidak les. Nah, jika sudah seperti ini, datanya sudah kita masukin semua, kemudian kita masuk ke analyze. Kemudian kita masuk ke regression. Nah, di regression ini kita pilih linear. Nah, di sini jika muncul seperti ini, nah siswa yang les ini kita pindahkan ke independen. Kemudian siswa yang tidak les kita pindahkan ke dependent. Kemudian kita save. Nah, di bagian residuals ini jangan lupa untuk mengklik di bagian unstandardized. Kita klik. Kemudian kita continue. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, akan muncul data-data seperti ini. Kemudian kita simpan saja. Kita simpan. Nah, data yang tadi itu akan muncul di dalam kolom seperti ini. Ini adalah data yang kita peroleh sebelumnya. Nah, setelah ini kalau kita sudah mendapatkan data-data ini, kita klik lagi analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialogs. Kemudian kita klik one sample key as. Nah, jika ada tampilan seperti ini, kita pilih yang unstandardized residual. Kita klik, kemudian kita pindahkan ke test variable list. Setelah itu, jangan lupa untuk mengklik tanda normal ini di test distribution. Kita klik, kemudian kita OK. Nah, kemudian akan muncul hasil yang seperti ini. Di dalam ketentuan uji normalitas, jika nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05,
maka data tersebut dinyatakan normal. Namun, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Nah, dari data yang sudah saya peroleh ini, saya mendapati hasilnya yaitu 0,895. Maka karena data yang saya peroleh ini lebih besar dari 0,05, berarti data yang saya peroleh merupakan data yang normal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang uji t-test. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji independen t-test. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kita dapat melakukan uji independen t-test ini apabila data yang kita miliki itu datanya itu sudah normal. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang saya miliki ini normal atau tidak, dan kebetulan hasilnya itu normal. Jadi langsung saja kita bisa melakukan uji independen t-test ini. Untuk melakukan uji independen t-test ini, pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS. Kemudian di bagian name ini kita tulis hasil. Kemudian di yang kedua kita tulis sistem belajar. Nah, kemudian di desimal ini, desimalnya kita ubah dulu menjadi 0. Yang bawahnya juga kita ubah dulu menjadi 0. Kemudian di bagian label kita tulis hasil belajar siswa. Kemudian di bawahnya sistem belajar siswa. Nah, di values ini, di bagian yang kedua ini kita dapat mengklik, kemudian kita akan menjumpai titik 3 seperti ini. Kita klik, kemudian di value ini jika ada tampilan seperti ini, maka kita klik tanda tambah. Kemudian di bagian value kita ketik angka 1. Kemudian di sini kita ketik siswa yang les. Nah, kemudian kita tambah lagi, ini menjadi 2. Kemudian di sini siswa yang tidak les. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik data view. Nah, ini sudah ada bacaan hasil dan sistem belajar. Kemudian kita masukkan data yang kita miliki tadi ke dalam hasil ini. Jadi kita copy dulu. Ini yang les. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, di video yang sebelumnya kan itu kalau yang les dan yang tidak les itu kita letakkan saling bersampingan gini kan. Tapi kalau di bagian uji t-test ini, di bagian yang untuk yang tidak les itu kita letakkan di bawah angka 10, yaitu mulai dari angka 11. Jadi kita copy lagi data yang kita miliki yang tidak les ini, kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam sini di angka 11 ini. Nah, untuk di sistem belajar kita harus memasukkan kode yang emang harus dimasukkan di dalam uji t-test ini. Kodenya ini seperti ini. Jadi kita copy aja. Terus kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian untuk di bagian yang 11 kita copy di bagian yang tidak les ini. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, setelah udah tersusun seperti ini, maka kita lakukan kita klik analyze. Kemudian kita pilih compare means and proportions. Kemudian kita pilih independent sample t-test. Kemudian di hasil belajar siswa ini kita pindahkan ke test variable. Kemudian sistem belajar siswa kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian kita klik define groups.
ini kita tulis angka 1 dan ini angka 2. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Seperti ini ya. Akan muncul data seperti ini. Nah, kemudian di dalam pengambilan keputusan dalam uji t-test ada beberapa dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu, jika nilai signifikan to tilde lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada siswa les dan yang tidak les. Kemudian, jika nilai signifikan to tilde lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada siswa les dan siswa yang tidak les. Kemudian, di sini kan kita tidak dapat menemukan bacaan signifikan to tilde. Tapi di sini kita hanya berfokus pada significance. Nah, di significance ini kita hanya berfokus kepada two-sided P. Two-sided P ini kan hasilnya lebih kecil dari 0,01. Kan tadi sebelumnya itu dikatakan harus lebih kecil dari 0,05. Nah, sebenarnya 0,01 ini sama dengan 0,05. Maka jika lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada siswa les dan yang tidak les. Maka hipotesis soalnya dapat kita simpulkan bahwasannya hipotesis alternatif H1 diterima dan hipotesis 0H0 ditolak. Mengapa diterima? Karena itu kan tadi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Nah, jadi kalau hipotesis alternatifnya ini diterima, maka ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian bahasa Inggris siswa yang mengikuti les tambahan dan siswa yang tidak mengikuti les tambahan. Maka dari hasil data ini hipotesis alternatif atau H1-nya diterima dan hipotesis 0 atau HO-nya ditolak. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang uji normalitas dan juga uji t-test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.